halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Bimo Nugroho. Nama saya Abi Firmansyah. Dan saya Gratis Kristo Prima. Jadi pada hari ini kami akan mewawancarai seorang tokoh masyarakat, yaitu guru yang telah ada di samping kita. Bapak silakan perkenalkan diri, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ian Adipurwo. Saya guru di SMP Swasta Kota Pangkal Pinang. Dan saat ini mengajar guru mapel IPS. Terima kasih. Oke, jadi pada hari ini kami akan mewawancarai tentang demokrasi dan kebebasan berpendapat. Oke, langsung saja ya Pak ya untuk tanya Boleh, pertama. silakan. Oke, bagaimana pendapat Bapak tentang demokrasi yang ada di Indonesia sekarang? Kalau pendapat secara pribadi, demokrasi yang ada di Indonesia sekarang sudah berlangsung dengan baik. Dari hari ke hari, pendapat masyarakat itu bisa diutarakan dan disampaikan melalui media sosial maupun secara langsung. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu pada saat Gubernur Jakarta itu malah justru aspirasi itu bisa rakyatnya langsung datang ke kantor wali kotanya atau ke kantor gubernurnya untuk memberikan aspirasinya. Jadi demokrasinya sangat baik sekali untuk akhir-akhir ini di Indonesia. Oke. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana jika ada siswa Bapak yang ikut demokrasi? Nah, ini kalau demokrasi kembali lagi ya, kalau memang menyuarakan hati nurani rakyat itu tidak masalah, ya, dan itu sepanjang itu mengikuti koridor hukum, aturan yang berlaku, semisal perizinan dan lain sebagainya, kan, dengan aparat. Tetapi kalau demonya itu hanya sekedar ikut-ikutan, kemudian hanya sekedar ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu menjadi keprihatinan juga bagi kami para guru, mengingat kadang-kadang siswa-siswi itu kan mudah dihasut, mudah diprovokasi, padahal mereka belum tentu tahu apa yang diperjuangkan waktu mereka mengikuti demo. Oke, untuk pertanyaan ketiga, apa pengaruh kurikulum sekarang terhadap demokrasi atau kebebasan berpendapat? Ya, jadi untuk pengaruh kurikulum yang sekarang, karena kita mengadopsi kurikulum Merdeka Belajar, ya jujur aja itu akan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum muda, terutama remaja, untuk berdemokrasi di era kebebasan ini. Tapi ya itu tadi, mengapa pemerintah menerapkan kurikulum Merdeka, supaya minimal itu aspirasi dari setiap masyarakat, dari setiap warga negara itu bisa disalurkan melalui jalur-jalur yang resmi, jalur-jalur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Kristo, silakan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak ya. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara Bapak sendiri untuk menerapkan kebebasan pendapat kepada siswa-siswi khususnya di sekolah Bapak? Ya, terima kasih. Kalau untuk penerapannya seperti biasa di sekolah-sekolah itu kami membiasakan diri supaya para siswa itu bertanya pada saat pembelajaran. Kemudian pembiasaan itu juga ada pemilihan ketua OSIS atau istilahnya organisasi sekolah ya. Itu juga bentuk dari demokrasi ya, praktis begitu. Istilahnya kalau anak-anak itu belajar berdemokrasi itu yang praktis saja dulu. Nah, dari hal-hal kecil demikian, apalagi kalau di kelas itu ada pemilihan ketua kelas, pengurus organisasi struktur kelas, itu hal-hal yang kecil seperti itu yang kemudian mendidik mereka untuk belajar berdemokrasi. Pertanyaan berikutnya, apakah di sekolah Bapak sendiri khususnya di Budi Mulia menerapkan sikap-sikap yang terdapat di dalam sikap-sikap yang menerapkan tercerminnya Pancasila? Ya, untuk sejauh ini sikap pencerminan profil pelajar Pancasilanya sudah diterapkan terutama pada
saat mereka kemudian menyapa para gurunya itu dengan 5S itu tadi ya, senyum, sapa, salam, sopan santun. Kemudian juga mereka juga kemudian menerapkan religiusnya juga ya, jadi ibadat baik itu pembukaan pembelajaran maupun pada saat sebelum pulang sekolah itu juga ditutup dengan ibadat atau doa bersama. Itu juga penerapan profil pelajar Pancasilanya. Kemudian juga kreativitas juga iya, dengan memberikan kesempatan mereka untuk membuat karya-karya ilmiah ya, karya-karya ilmiah untuk membantu pembelajaran mereka sendiri, misalnya membuat peta timbul. Kemudian mereka juga bisa membuat yang namanya pengukuran kompas kalau di dalam pramuka, ujungnya berapa, asimutnya berapa. Nah, itu dari hal-hal kecil sejak mereka remaja itu akan terbawa sampai mereka dewasa nanti, mereka minimal punya pengalaman sebagaimana diharapkan oleh profil pelajar Pancasila itu. Oke, next question atau pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara Bapak untuk menghadapi siswa-siswi yang mempunyai ego yang tinggi ketika sedang berargumentasi? Nah, kalau memang ada siswa-siswi yang dalam diskusi kelompok atau dalam presentasi kemudian dia tidak bisa berdemokrasi dengan baik, itu biasanya kita bimbing. Jadi setelah diskusi berlangsung selesai, kemudian kita pendekatannya secara persuasif. Mungkin dia punya permasalahan di rumah yang tidak terselesaikan, kemudian dia bawa ke sekolah, atau mungkin dia punya permasalahan dengan dirinya sendiri, karena memang proses pencarian identitas ya, namanya remaja ya, jati diri ya, dengan figur seorang idola yang mungkin terlalu jauh dibanding dengan dirinya. Nah, profil-profil itu kemudian membuat seorang remaja itu menjadi kurang percaya diri, sehingga pada saat dia diberi kesempatan, dia menggunakan kesempatan itu dengan kurang bertanggung jawab. Dia nggak tahu makna dari berdemokrasi, yaitu saling menghargai pendapat orang lain atau sesama. Nah, itu inti dari demokrasi kan seperti itu. Bukan mementingkan kepentingan pribadi atau egois ya, bukan. Tetapi kita berdiskusi untuk mendapatkan mufakat atau tujuan bersama. Begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap Bapak jika ada adu argumentasi? Kan biasanya ada di sekolah, kan guru biasanya ada rapat lah di sekolah. Ketika ada rapat para guru atau kepala sekolah, ya itu sering terjadi pada saat rapat akhir tahun. Jadi kalau rapat akhir tahun itu harap diketahui bersama, Bapak Ibu guru itu memperjuangkan beberapa siswa yang mau maksudnya akan tereliminasi, istilahnya yang ciri-ciri yang tidak naik kelas lah. Nah, itu kita berdebat memperjuangkan siswa yang akan tinggal kelas atau akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Itu alot ya, alot. Ada yang pro, ada yang kontra. Dari setiap pendapat yang disampaikan oleh wali kelas atau guru kelasnya, pasti ada yang berpendapat positif tentang anak tersebut, tapi juga ada yang berpendapat negatif. Nah, kemudian apabila terjadi memang beda pendapat di antara kami para guru dan kepala sekolah, secara otomatis akan dilakukan voting. Begitu. Jadi dari sekian guru yang mengajar pada kelas tersebut, jenjang kelas tersebut, itu melakukan voting bersama. Nah, siapa yang terbanyak, suara terbanyak itulah yang kemudian menentukan apakah siswa ini akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau tinggal sementara di kelas tersebut untuk tahun ini. Dan diingat juga, voting itu dilakukan apabila memang sudah memenuhi unsur-unsur yang dan syarat yang memang berlaku secara nasional.
Ya ada kriteria tertentu, sebagai contoh anak yang tinggal kelas itu maksimal mata pelajaran yang tidak tuntas itu sekian. Misalnya ya dari 11 mapel, kalau SMP ya 11 mapel, ya minimal itu yang tidak tuntas itu 4 mapel. Kalau lebih dari itu ya nanti diperjuangkan, dibahas, dibicarakan bersama di rapat tersebut. Nah, kemudian yang kedua, sifat dan sikap anak tersebut selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Apakah dia, walaupun anak itu mungkin dia pengetahuannya tidak mampu, tetapi dari sisi skill, keterampilan, dia tuh sangat rajin. Kalau pramuka, dia terampil mendirikan tenda, terampil membuat gerabah. Tapi kalau disuruh teori, wah, selalu remedial. Kan ada ya yang seperti itu. Nah, itu diperjuangkan, diberi suatu kebijakan khusus dari pihak sekolah, dari para guru mapel dan guru kelas. Akhirnya kalau toh masih belum ditemukan kesepakatan, dilakukanlah yang terakhir itu adalah voting. Begitu. Suara terbanyak itulah yang menentukan nasib si anak tersebut. Ini contoh sikap-sikap demokrasi dalam rapat dewan guru di sekolah. Jadi penilaiannya itu bukan hanya akademis saja ya, tapi non akademis juga diperhitungkan. Karena kan kembali lagi profil pelajar Pancasila kurikulum merdeka itu memerdekakan hak setiap orang, setiap insan, tidak terkecuali dia masih SD atau dia SMP atau SMA. Setiap manusia punya hak asasinya masing-masing. Hak untuk mendapat pengajaran, hak untuk mendapatkan istilahnya reward untuk naik ke jenjang berikutnya. Maka dari itu pemerintah menerapkan sistem tidak boleh ada yang tidak naik ke kelas. Begitu. Karena seyogianya sebenarnya kemampuan anak satu mas dengan mas yang ini memang beda. Mungkin mas punya pengetahuan yang bagus, tetapi masnya ini punya keterampilan yang lebih. Nah, sementara mas yang sana mungkin dia punya sikap yang menuju kepada Allah itu yang lebih dibanding kalian berdua. Nah, penilaian anda dengan anda itu berbeda, ya kan? Ini kan penilaiannya sikap spiritualnya bagus. Ini penilaian skill keterampilannya bagus. Bisa buat ini, bisa buat itu. Tapi kalau ulangan remedial terus. Lah Anda ulangan nilainya bagus, tapi kalau disuruh bantu guru misalnya ya, istilahnya baris berbaris misalnya atau karnaval, nggak bisa karena fisiknya lemah. Itu kan ada ya kasus-kasus kayak gitu. Dia pintar tapi fisiknya lemah, kena panas pingsan, upacara aja pingsan. Nah, itulah yang menjadi kemudian melihat penilaian itu secara semuanya tuh dinilai ya, jadi universal. Jadi tidak melulu soal apa tadi mas? Pengetahuan aja, tapi juga keterampilan dan juga sikap spiritual itu tadi. Walaupun anda mungkin pintar, tetapi kalau maaf ya, kurang ajar sama gurunya, itu kan tidak berakhlak, tidak bermoral, kasar, ketemu guru apa istilahnya buang muka ya, bukannya menyapa, bukannya sapa atau salim tapi buang muka, itu kan udah ya gimana, wah ini kok udah pintar tapi ya sombong, wah ini nilai spiritualnya nggak bagus sih, sikapnya kurang baik. Nah itu juga berpengaruh di profil pelajar Pancasila, karena namanya Pancasila itu penilaiannya itu dari sila pertama sampai sila kelima. Ketuhanan, apakah anda bertuhan? Kemanusiaan, apakah anda care dengan sesama, mau menolong sesama, peduli dengan sesama, teman sakit malah didorong. Misalnya upacara temennya pingsan, oh ya udah biarin aja, biar dia jatuh ketimpa di mana lantai upacara itu kan gedebem gitu kan, mantep ya, jadi pusat perhatian. Harusnya begitu lihat temennya udah pucat, udah goyang-goyang, kita pegangin kan kalau kita di belakang, dibantu. Ini enggak, temennya sudah malah menghindar, bukannya ditanam menghindar, kasihan temennya jatuh. Itu sering terjadi di kami. Jadi makanya ada yang namanya pendidikan profil pelajar Pancasila, begitu mas. Oke, untuk nextnya kita silahkan kepada kawan di sebelah kanan saya, silakan. Baiklah, saya akan menanyakan Bapak tentang pertanyaan demokrasi.
Ya, Apa silakan. pendapat dampak apa pendapat bap, apa, apa pendapat Bapak tentang pemilu 2024 ini? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Semua orang pasti suka. Karena kalau 2024 itu startnya memang sudah dari 2022. Kemudian ini kita sudah 2023. Tinggal 1 tahun lagi persiapan. Jadi bakal calon, entah itu legislatif, eksekutif atau yudikatif, itu sudah dimulai sekarang. Partai-partai sudah menyiapkan calon-calonnya. Ada yang mengatasnamakan darah leluhur Soekarno, ada yang mengatasnamakan aliran demokrasi yang istilahnya tuh berpihak pada rakyat, pada kebijakan-kebijakan rakyat, amanat pemerintahan rakyat. Bahkan baru-baru ini ada calon yang memang sudah terlihat track recordnya, jadi hasil kerjanya tuh sudah ada, ya sudah terlihat. Nah, nanti tinggal bagaimana rakyat kita semua itu memilih maunya seperti apa rakyat Indonesia. Apakah rakyat kita ini sudah pintar, sudah jeli, sudah kritis melihat calon-calon pemimpin bangsanya atau wakil-wakilnya di parlemen, sehingga nanti tidak mengecewakan yang memilih. Itu harapan Bapak. Jadi minimal itu sebelum 2024, ini mumpung masih 2023 berjalan awal, minimal partai-partai itu mensosialisasi kandidat-kandidatnya, kemudian memasang-masang banner, kemudian hal-hal yang positif dari para kandidat itu ditampilkan, sehingga kita sebagai masyarakat umum itu diedukasi. Ini loh calon kalian, kalau versi kami, ini loh calon kalian yang akan membawa kesejahteraan kepada kalian semua, menurunkan inflasi, kemudian menstabilkan harga-harga sembako ya, kemudian minimal itu memberi kesejahteraan bagi pengangguran. Nah, kan sekarang ini kan banyak cara yang bisa ditempuh oleh para kandidat menjelang Pilpres 2024. Masih ada 1 tahun, minimal tuh banyak isu-isu politik yang bisa diangkat, yang bisa kemudian ditawarkan kepada kita semua. Nah, tinggal kita nanti milih yang mana. Apakah Anda masnya mau sejahtera, apakah Bapak mau yang menurunkan inflasi, atau Anda milih oh ini yang ada darahnya Soekarno. Nah, monggo silakan, itu kan demokrasi, terserah kita. Begitu kira-kira. Baiklah, pertanyaan ke-9, menurut Bapak apakah hak kebebasan berpendapat memiliki batas? Iya, terima kasih. Kalau hak berpendapat itu di Indonesia tuh dihargai. Kita diberi kebebasan untuk berpendapat, tetapi memang kita ini negara hukum ya, Mas. Kalau negara hukum itu silakan Anda bebas berpendapat, tetapi harus pertama itu secara bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang pertama. Jadi apa yang kita ucapkan itu bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah atau Tuhan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang kita ucapkan itu sungguh berpihak pada masyarakat umum. Ya, pertama bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, kedua bisa ada pertanggungjawaban sosial. Jadi kalau kita mengeluarkan statement itu tujuannya untuk pribadi, untuk golongan, atau untuk masyarakat umum. Itu kan keciri, istilah orang sini kan keciri lah. Mau cepat atau lambat ketahuan belangnya itu. Oh ini memperkaya diri sendiri, oh ini cuma untuk partainya, oh ini untuk rakyat banyak. Nah, dan yang berikutnya itu bertutur kata, berbahasa lah yang santun ya, yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Karena akhir-akhir ini ada orang terkenal, like-nya banyak, subscribe-nya banyak di media-media sosial, jadi idola. Tetapi maaf ya, Bapak ini ya bukan pengamat, tapi ini fenomena sosial sekarang di media sosial. Omongannya tuh nggak teratur.
menghibur, omongannya tuh memprovokasi antar sesama, omongannya tuh tidak menyejukkan kita sebagai yang penonton gitu ya. Dalam artian apa? Dia bisa menjadi provokator. Jadi media sosial itu dia memanfaatkan media sosial, tetapi ngomong dia figur masyarakat, tokoh masyarakat, tetapi kadang-kadang ada sih nggak semua, ada beberapa yang tidak mendidik. Nah itu, jadi omongannya itu tidak mendidik, statement-statementnya tuh memicu timbulnya konflik baik internal maupun eksternal. Itu hati-hati. Jadi seyogianya lah kalau diberi kebebasan itu bebas yang bertanggung jawab. Demikian. Baiklah, ini pertanyaan saya sendiri. Menurut Bapak, bagaimana prinsip Jokowi tentang penyetopan ekspor barang ke luar negeri? Iya, ini yang Bapak suka ini. Begini, Mas, kan rencananya itu kan kita ini mau menjadi negara maju ke depannya. Karena kemarin G20 kita peringkat 7 dunia. Udah tahu kan? Nah, untuk kemudian supaya sumber alam kita itu bisa terjaga sampai anak cucu kita ke depan, dan kemudian bisa meningkatkan taraf hidup kita sendiri, sebaiknya kita ekspor itu dalam bentuk jadi, jangan mentah. Kalau misalnya timah ya, di Bangka ini kan Pangkal Pinang, Sungai Liat, atau di Koba itu timah ya, Kobatin. Kalau pasir timah itu kita jual mentah ke luar negeri, ya kan, kemudian diolah oleh orang luar negeri, kemudian sudah jadi dikembalikan lagi ke Indonesia. Nah, itu namanya kita menjadi konsumtif. Barang kita masih mentah, kita sebenarnya bisa mengolah itu, karena hilirisasi ya istilahnya, hilirisasi itu sebaiknya tuh dari pasir timah itu kemudian di smelter, digoreng, dimasak. Itu juga orang Indonesia bisa. Ada beberapa kan pabrik smelter di Sungai Liat, di Pangkal Pinang juga ada. Kemudian setelah di smelter itu kemudian dicetak jadi balok-balok timah. Nah, harapan Jokowi, balok-balok timah yang udah cetakan itu, entah apa bentuknya, ada persegi dan macam-macam, itu kemudian diolah oleh suatu perusahaan nasional, entah swasta, entah perusahaan asing yang kerjasama dengan swasta, tapi harus di dalam negeri, supaya apa? Tidak terjadi namanya capital flight, pelarian modal ke luar negeri. Kalau barang itu mentah, kita jualnya kan murah, maaf loh ya, tidak seberapa. Tapi kalau barang yang mentah itu kita olah, karena kita punya teknologi, kita punya sumber daya. Orang Indonesia tuh sekarang anak mudanya pinter-pinter, ya kan? Nah, alangkah baiknya dikelola oleh luar negeri, dikelola oleh dalam negeri, dikelola oleh dalam negeri. Setelah menjadi barang jadi, baru kita ekspor keluar. Maksudnya begini, membuka lapangan kerja, udah pasti kan? Karena muncul pabrik-pabrik produksi baru kan. Kalau hanya pasir timah terus diekspor lagi, kita hanya memperkerjakan tenaga kasar. Maaf loh ya, ini jujur aja, kita buka-bukaan. Yang dikerjakan itu hanya tenaga kasar yang berotot ya. Tetapi yang punya keterampilan lebih, yang punya knowledge untuk bidang-bidang lain mengembangkan itu, akhirnya apa? Bekerja di sektor lain. Begitu. Tapi Pak, kalau misalkan tidak diekspor barang ke luar negeri, nanti Eropa, negara Jepang, Korea kan di bagian Asia yang telah menerima timah segala barang tambang akan demo. Ya pasti. Atau marah besar. Pasti. Apalagi Cina kan, itu negara adidaya di Asia sekarang. Oke, itu pertanyaan bagus. Jadi gini, kita ini kan punya kedaulatan. Suatu negara itu dia punya kedaulatan, dia punya kebijakan dalam negeri, dia punya kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri kita kan bebas aktif. Ya, kebijakan dalam negeri ini tergantung dari Tito Karnavian yang saat ini kan jadi Menteri Dalam Negeri kita, Pak Tito Karnavian.
Kalau beliau punya kebijakan yang menguntungkan pengusaha lokal, ya Pak Ian, saya yakin pasti rencananya Pak Jokowi itu berhasil. Karena apa? Kalau presidennya sendiri yang jalan, tidak didukung oleh menteri, tidak didukung oleh dirjen, pengusaha swasta atau Taipan yang kaya-kaya tuh, investor, dan pengusaha lokal Bangka dalam hal ini Timah, yang nggak jalan, nggak akan berhasil. Karena apa? Negara luar tidak ingin, maaf ya, ini kita jujur, negara luar yang tadi Masnya ngomong tuh, entah Cina, entah siapapun yang jadi tujuan ekspor timah, pasir timah kita mentah itu, tidak mau Indonesia menjadi negara maju. Nanti kalau Indonesia bisa maju, ya Cina jadi negara apa coba? Kita jadi kompetisi, iya berkompetisi, kita ini sebenarnya berkompetisi, Mas. Jadi akhir-akhir ini sejak Jokowi jadi presiden, maaf ya, Jokowi itu punya planning, punya rencana jangka panjang. Hilirisasi itu tidak harus berhasil tahun ini, tetapi minimal sosialisasi sudah dijalankan. Semua masyarakat dan pengusaha Indonesia baik lokal maupun internasional sudah mengetahui bahwa nanti ke depan hilirisasi ini akan diteruskan oleh pemerintahan berikutnya. Karena apa? Sangat menguntungkan negara kita, masyarakat kita. Pertama, membuka lapangan kerja baru ya Mas. Jadi mas-masnya ini nggak nganggur lagi. Itu belum lulus sudah ditarik. Ini ada lowongan kerja, silakan Mas kesini yo. Malah orang nyari, benar. Itu terjadi pada era tahun 70-an akhir dan 80-an awal sampai 85. Nanti buka aja Kasana Sejarah Indonesia. Itu seperti itu. Jadi Anda jangan kaget pada saat Indonesia boom oil, wow itu orang belum lulus sudah ditelepon, sudah dicari-cari. Nah sekarang kita nyari-nyari. Itu yang pertama, tenaga kerja, lowongan tidak mengurangi pengangguran. Yang kedua, otomatis pergerakan roda perekonomian kita bergerak Mas. Hilirisasi itu bukan hanya kita mengeksploitasi, tapi kemudian kita mengolah. Dan mengolah itu menjadi yang namanya barang dan jasa. Dan barang jasa itu nilai ekonomisnya itu tinggi. Keterampilan Mas dipakai, pengetahuan Mas dipakai, bahkan sikap Mas nanti juga dipakai. Mas berdoa saja, beliau ini nanti merakit karena didoakan. Setelah merakit dan didoakan, kemudian beliau ini berpikir gimana ya caranya ya supaya barang ini laku di pasaran. Oh lemparnya ke sana, oh buatnya begini, rancangannya 3 dimensi, 4 dimensinya ini. Saya yakin proyek hilirisasi itu berhasil ke depan. Karena apa? Menyerap tenaga kerja, kemudian menggerakkan perekonomian lokal. Bangka ini tidak lagi orang, aduh, yo, apa namanya, orang limbang. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Pak Ian yang sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancara. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.